Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Saya percaya bahwa perlindungan Tuhan akan terus turun di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan kalau pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online bersama dengan keluarga kita. Biarlah anugerah Tuhan terus turun di tengah-tengah keluarga kita. Amin saudara-saudara. Mari sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga. Tuhan, biarlah kasih karunia Engkau, penyertaan dan juga damai sejahtera terus turun di tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah firman yang disampaikan nanti akan terus menguatkan iman kami dan memberikan kekuatan yang baru agar kami bisa menjalani hari-hari kami ke depan. Penyertaan-Mu selalu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya. Tenanglah kiri hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita nyanyikan dari awal. Tenanglah kini, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang
kita semua menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberitakan Injil pada dunia ini. Betapa baiknya, betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan janjimu. Janjimu, pengharapanku, firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, ku mau beritakan kebaikan-Mu. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesuskan Tuhanku, penebusku. Serahkan haleluya. Biarlah kita menjadi saksi bagi Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Nya. Allah, mari kita nyanyikan dari awal. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu, pengharapanku, firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, ku mau beritakan kebaikan-Mu. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesuskan Tuhanku, penebusku. Lakukan perintah-Mu, jadikanku saksi-Mu, alat kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Haleluya. Biarlah kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di era Pentakosta yang ketiga ini. Serahkan haleluya. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesuskan Tuhanku, penebusku. Lakukan perintah-Mu, jadikanku saksi-Mu, alat kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Haleluya. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan hidup-Mu ya Bapa untuk setiap kami ya Tuhan Yesus. Sungguh hati kami bersyukur ya Bapa untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami pahami ya Tuhan, bahwa hidup kami memang hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Mari kita nyanyikan dari awal. Anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita sembah Dia. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu
dalam hidup kami Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu, sempurna atas hidup kami Tuhan. Biarlah mulutku penuh dengan ucapan syukurku bagi-Mu Tuhan. Oh ya ralaba ya ralaba syataka ya ralaba ya ralaba syeka ya ralaba syanda ya ralaba syanda ya ralaba syataka ya ralaba ya ralaba ya ralaba syanda ya ralaba syataka ya ralaba syanda ya ralaba Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kalau kami masih boleh menjalani hari-hari kami dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berada dalam keadaan yang baik. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kejadian-kejadian yang ajaib yang boleh Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami mau berdoa untuk ibadah kami di Minggu 26 Juli 2020 ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan melalui pujian, penyembahan, serta firman-Mu yang akan kami dengarkan. Karena kami percaya ya Bapa, Engkau adalah Allah kami yang dahsyat, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan saat kami rindu dan haus kepadamu Tuhan, maka hadirat-Mu yang akan Kau curahkan kepada setiap kami. Kami percaya Bapa, pagi hari ini, mulai dari orang dewasa sampai kepada anak-anak sekolah minggu, akan merasakan lawatan-Mu ya Tuhan, lewat ibadah online yang kami jalankan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami di dalam gereja. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta dengan keempat wakilnya, serta Bapak Gembala Rayon 1A, Bapak James Salo Pranoto, beserta dengan wakilnya. Terima kasih Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang Kau tetapkan atas gereja kami. Biarlah berkat dan kasih-Mu terus tercurah atas pemimpin-pemimpin kami.
Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersehati berdoa untuk gembala kami GBI House of Transfiguration, Bapak Pendeta Roditus Mangun Saputro, beserta dengan Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Rosyanti Roditus. Terima kasih Tuhan untuk gembala yang luar biasa, yang terus menjadi teladan hidup bagi kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu terus sempurna atas gembala kami beserta dengan keluarga. Bahkan kami percaya Tuhan, di era new normal ini, hikmat-Mu terus penuh atas gembala kami, sehingga pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan terus menjadi dampak. Dan kami boleh melihat bahwa jiwa-jiwa bahkan keluarga-keluarga yang akan terus dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Wakil Gembala kami, yaitu Bapak Pendeta Antonius Widakdo, beserta dengan Ibu Vero dan anak-anak. Biarlah Tuhan terus pakai hamba-Mu ini menjadi kitab yang terbuka bagi generasi kami. Bahkan jika Engkau percayakan hamba-Mu boleh menjadi berkat di marketplace, kami percaya Tuhan, hamba-Mu akan terus menjadi garam dan terang yang membawa dampak bagi generasi Yeremia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah online pagi hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau yang melihat hati dan motivasi setiap kami. Dan biarlah Tuhan terus sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak untuk menjadi alat-Mu bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus, biarlah isi hati-Mu boleh kami dengarkan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar sesuatu yang baru, dan kami boleh terus belajar mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu berlimpah-limpah. Sembunyikan ia di balik salib-Mu ya Bapa. Biarlah isi hati-Mu dan kata-kata-Mu ya Bapa yang boleh ia ucapkan kepada kami di pagi hari ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ada ucapan-ucapan yang penuh kuasa yang akan mengubah hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, saat ini kami mau angkat tangan kami untuk Indonesia. Kami bersyukur atas bangsa kami yang Kau kasihi. Walaupun saat ini Bapak, secara mata jasmani kami melihat banyak hal-hal yang tidak baik sedang terjadi atas bangsa ini. Tapi kami percaya Tuhan, melalui mata rohani dan iman kami, lewat situasi yang ada akan ada penuaian yang terbesar dan terakhir akan terjadi. Bahkan kami mau lepaskan shalom atas Indonesia, shalom atas Jakarta, dan shalom atas atmosfer yang ada di Indonesia. Biarlah kasih dan damai serta berkat Tuhan terus penuh atas bangsa kami. Bahkan lewat Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang ada, kami percaya Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh melewati pandemi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa, krisis ekonomi yang ada di Indonesia akan Tuhan pulihkan. Sehingga para pekerja yang kehilangan pekerjaan boleh kembali bekerja dan beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga urapi dan berkati para tenaga medis yang terus bekerja keras sampai saat ini. Berikan mereka kesehatan dan imun tubuh yang kuat, sehingga mereka bisa terus melakukan pekerjaan dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami tahu Tuhan, Engkau yang sediakan segala sesuatu yang tenaga medis butuhkan. Berikan kekuatan juga ya Bapa untuk keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya, jadilah kehendak-Mu di hidup kami, di gereja kami, bahkan di bangsa kami seperti di surga. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan.
berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk bersama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini.
Allah Bapa yang di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Tuhan kami boleh bersekutu bersama-sama melalui ibadah online yang ada. Engkau Tuhan Yesus yang hadir melawat setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan dengan hati yang lembut, sehingga kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami menjadi satu tanah yang lembut, di mana pada saat firman Tuhan disampaikan menjadi berkat, menjadi rema dalam hati pikiran setiap anak-anak Tuhan yang ada, dan semuanya hamba-Mu kembalikan kebesaran dan kelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom untuk seluruh jemaat daripada Gereja Bethel Indonesia Hope of Transfiguration. Satu anugerah Tuhan di mana kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah online yang ada, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita boleh menikmati setiap kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan pada hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sempat bertemu dengan seorang teman yang pernah bersama-sama dengan saya melayani dalam sebuah gereja lokal di wilayah Sunter. Kemudian kami berbincang-bincang mengenai keadaan situasi yang ada sekarang ini. Kami berbincang-bincang mengenai keluarganya. Kami sempat berbincang juga mengenai bisnisnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di tengah-tengah perbincangan ini, justru teman saya ini juga menguatkan iman percaya. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami saling menguatkan iman percaya kami. Kami tidak mengeluarkan keluh kesah kami, tapi kami saling menguatkan satu sama lain. Dan bahkan teman saya ini juga menyampaikan bahwa ada satu rencana Tuhan yang indah yang Tuhan siapkan bagi setiap anak-anak Tuhan di dalam peristiwa yang terjadi, bukan hanya di kota Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Di mana situasi yang ada saat ini, krisis ekonomi sedang melanda seluruh dunia. Bahkan pandemi daripada virus corona ini tidak ada siapapun yang tahu kapan berakhirnya. Bahkan dikatakan resesi ekonomi sedang melanda seluruh dunia juga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat kami berbincang-bincang, kami bertiga, saya bersama istri saya, dan dengan teman sepelayanan saya ini, kami boleh menikmati mengenai kemurahan Tuhan dalam kehidupan dia dan juga dalam kehidupan kami sekeluarga. Kami boleh sharing, kami boleh bertukar pikiran, kami boleh mengemukakan pendapat kami mengenai akan janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, berapa banyak kita juga yang mungkin bertemu dengan teman-teman kita di lingkungan sosial di mana kita berada, atau kita bertemu dengan teman-teman kita atau orang-orang yang kita kasih dalam lingkungan keluarga yang ada, bahkan mungkin dalam kantor di mana kita bekerja. Di mana kita juga bertemu dengan anak-anak Tuhan, kita juga bertemu dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Pada saat kita bertemu dengan teman-teman kita juga tidak jarang teman-teman kita yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga mulai berbicara mengenai situasi yang ada. Mungkin semua saling berbicara ya secara kasat mata, ya secara jasmania. Memang situasinya sangat sulit saat-saat ini, di mana ekonomi, masalah perekonomian sedang melanda seluruh dunia, melanda seluruh Indonesia, bahkan melanda kehidupan kita sebagai warga yang ada di kota Jakarta dan sekitarnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat situasi yang menekan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan khususnya, berapa banyak kita juga menemukan, berapa banyak kita mendengar akan keluhan-keluhan, akan ketidakpuasan yang muncul dalam benak pikiran setiap anak-anak Tuhan, yang tanpa mereka sadari, mereka mengutarakan ketidakpuasan mereka. Mereka mulai mengutarakan mengenai ketidakpercayaan mereka akan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat setiap anak-anak Tuhan mulai mengutarakan ketidakpuasannya, itulah di saat itulah kita sedang membuka celah untuk iblis masuk dan mulai menggoncangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup dalam situasi yang ada sekarang ini. Karena tidak sadar atau tidak kita sadari, seringkali kita membuka celah untuk iblis masuk dan mulai menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita melihat lingkungan di mana kita berada, kita juga bisa bertemu dengan orang yang mungkin merasakan kehilangan pengharapan, merasakan tidak ada pengharapan lagi, hidupku sudah selesai, finish. Bahkan dia
mulai berpikir, lebih baik aku meninggalkan komunitasku. Karena ternyata di dalam komunitas yang ada, di dalam komunitas saudara seiman, aku juga tidak menemukan jalan keluar. Aku juga merasakan bahwa tidak ada pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin dia merasa tidak ada kesan, tidak ada satu situasi di mana dia merasakan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, situasi ini yang menjerat daripada kehidupan setiap anak-anak Tuhan menjadi hidup yang penuh dengan kekecewaan, hidup yang menjadi dipenuhi dengan ketidakpercayaan, mulai tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai orang yang sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki sikap yang tegas. Kita harus memiliki sikap yang kuat, satu sikap yang menunjukkan bahwa kita masih percaya, kita sangat percaya akan janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup setiap kita. Dikatakan dalam kebenaran akan firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 20. Demikian firman Tuhan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Perhatikan baik-baik, setiap kita yang sudah menerima Yesus dan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan setiap kita, maka kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Atau dengan kata lain saya katakan bahwa setiap kita yang sedang menyaksikan ibadah online pada hari ini, setiap kita adalah menjadi satu generasi surgawi, di mana kita hidup dengan gaya hidup, pola hidup surgawi. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita sebagai warga negara daripada kerajaan surga, maka rencana dan janji Tuhan itu juga akan terjadi dalam hidup setiap kita. Asal kita harus kembali berbalik kepada pola hidup kerajaan surga. Kalau mungkin ada orang-orang yang mulai kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan, mulai muncul keraguan dan kehilangan akan janji-janji Tuhan, maka orang tersebut harus segera berbalik menjadi warga kerajaan surga yang memiliki pola hidup, yang memiliki pola pikir kerajaan surga. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perhatikan kebenaran akan firman Tuhan ini kembali. Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi kalau ada orang yang merasakan, oh jangan-jangan Tuhan sudah mulai lalai akan janjinya, jangan-jangan Tuhan tidak sanggup menolong aku lagi. Pada saat kita mulai lalai akan janji Tuhan, maka kita sudah mulai berbalik dari Tuhan. Kita mulai mengarahkan hati dan pikiran kita kepada yang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan, tetapi ia sabar terhadap setiap kita, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Inilah satu rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dikatakan bahwa jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Pada saat kita mulai terpikir, oh ya kelihatannya janji Tuhan sudah mulai tidak tepat. Oh kelihatannya matahari sudah tidak selalu terbit dari sebelah timur. Berarti matahari terbit dari sisi yang lain Bapak Ibu. Itu satu hal yang tidak akan terjadi. Matahari akan terbit tetap dari sebelah timur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat orang berpikir bahwa kelihatannya sepertinya janji Tuhan ini mulai susah untuk Tuhan tepati, di saat itulah kita harus berbalik dan bertobat. Berapa banyak kita mungkin bertemu dengan orang-orang kembali, anak-anak Tuhan yang notabene anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mulai dak-dikduk hatinya, mulai ragu-ragu, ada keraguan-raguan yang muncul dalam hati pikirannya. Benarkah aku masih Tuhan tolong? Ataukah Tuhan biarkan aku jatuh tergeletak? Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Inilah waktunya untuk kita semua berbalik dan bertobat. Sehingga rencana Tuhan dalam hidup setiap manusia itu terjadi. Rencana Tuhan dalam hidup setiap kita, poin pentingnya adalah keselamatan Bapak Ibu. Karena itu ini waktunya, kalau kita sudah mulai kurang percaya, kita harus berbalik kembali kepada Tuhan. Yoel pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau ada setiap dari mungkin kita menyaksikan ibadah online pada hari ini, mungkin kita kembali tadi mulai terfikir, oh iya, rasanya Tuhan sudah mulai lalai dengan janjinya. Kita dikatakan, tetapi sekarang juga, hari ini juga, waktu ini juga, waktunya kita harus berbalik kepada Tuhan. Itu berarti pada saat kita menetapkan hati untuk berbalik kepada Tuhan, kita tidak boleh menunda-nunda, tetapi kita harus segera mengambil keputusan yang tepat, yang cepat, dan segera kita laksanakan. Jangan menunda-nunda waktu untuk berbalik kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ini berbicara ada satu kesungguhan hati. Pada saat kita berkata, Tuhan, aku mau berbalik kembali kepada Tuhan. Aku mau percaya kembali akan janji-janji Tuhan. Itu ada satu kesungguhan hati. Bukan hanya dikatakan, kalau kita banyak mendengar istilah lip service. Hanya ucapan bibir kita saja yang manis. Yang mengatakan kita ingin berbalik kepada Tuhan. Kita ingin percaya kembali akan janji-janji Tuhan. Tapi itu sebetulnya hanya bibir lidah kita yang berbicara, bukan hati kita. Tetapi Yoel pasal yang ke-13 dikatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Itu berarti kita harus bersungguh-sungguh, bukan pertobatan jasmania, tetapi dimulai dari hati kita. Kita mulai kembali percaya akan setiap kebenaran janji Tuhan yang sudah kita dengar, yang kita baca setiap hari di dalam Alkitab. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat seseorang berbalik dan bertobat kembali kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan orang tersebut. Pada saat kita berbalik dimulai dari Tuhan. Kalau tadinya kita mulai memikirkan kuasa yang lain, kalau tadinya kita mulai memikirkan ada jalan lain selain jalan Tuhan, maka pada saat kita berbalik kepada Tuhan, maka akan terjadi janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan melihat dari Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Pada saat kita berbalik, pikiran kita berbalik kembali kepada Tuhan, fokus hidup kita kembali kepada Tuhan, maka yang terjadi Tuhan akan memberikan kita hikmah untuk kita boleh mencari Tuhan terlebih dahulu dalam hidup setiap kita. Tantangan boleh ada, badai boleh menerpa kehidupan kita, karena situasinya sungguh mencemaskan. Tetapi kembali, fokus hidup kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita akan mencari kebenaran firman Tuhan. Kita akan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kita tahu pada saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya dikatakan bukan sebagian kecil, bukan 50%, bukan 60%, bukan 70%, tapi dikatakan maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, apa yang perlu kita takutkan? Kalau kita butuh jawaban doa, Tuhan akan berikan. Bukan sekedar jawaban doa, pertolongan Tuhan berikan. Kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan Tuhan anugerahkan dalam hidup setiap kita. Karena apa? Karena kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mengutamakan kehidupan kita, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Maka yang terjadi, kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam hidup setiap kita, memampukan kita
mengatasi setiap permasalahan yang ada, memampukan kita untuk berjalan di atas masalah kita. Kita tidak menjadi orang yang jatuh tergeletak, tetapi janji firman Tuhan, tangan Tuhan akan menatang kehidupan kita, menopang kehidupan kita, sehingga kita tetap tegak berdiri, kita tetap menjadi saksi Tuhan, kita tetap menyelesaikan amanat agung yang Tuhan anugerahkan, sebab kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan anugerahkan, sehingga kita boleh mengerti bahwa fokus hidup kita adalah mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang kedua kita lihat dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 sampai dengan 14. Ini adalah berbicara dari surat Nabi Yeremia kepada bangsa Israel saat bangsa Israel ada di pembuangan di negeri Babel. Bapak Ibu, situasi bangsa Israel sungguh situasi yang mengenaskan. Mereka adalah bangsa yang terbuang dari negerinya, dari tanah perjanjian mereka. Mereka terbuang dan terjajah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Kita pernah dijajah oleh bangsa Jepang dalam kehidupan histori atau sejarah daripada bangsa kita. Tetapi ingat, pada saat negara Indonesia dijajah oleh penjajah asing, tetap kita, rakyat Indonesia, kita ada di negeri kita Indonesia. Tetapi bangsa Israel situasinya saat itu sungguh luar biasa. Mereka bukan sekedar dijajah, tapi mereka diambil daripada tanah warisan mereka, dan mereka dibuang ke satu tempat yang mereka tidak sukai tentunya, ke satu tempat yang tidak enak, ke satu tempat yang susah dalam kehidupan mereka. Mereka dijajah dan mereka dibuang. Itulah situasi bangsa Israel saat itu. Ayat 11, demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkanmu kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah satu pesan Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Pada saat mereka sedang mengalami pembuangan di Babel. Karena apa? Karena bangsa Israel sudah melakukan satu kejahatan yang menyakitkan hati Tuhan. Satu kejahatan yang melanggar akan ketentuan-ketentuan yang Tuhan sudah berikan pada zaman itu. Ini yang terjadi dalam situasi bangsa Israel. Ada satu kesalahan yang besar, sehingga mereka sampai terbuang, tercabut dari tanah milik pusaka mereka, dan dibuang ke satu negeri yang disebut dengan Babel. Dalam situasi yang sungguh sangat mengenaskan, dalam situasi yang tidak enak. Tapi pesan Tuhan kepada bangsa Israel, kalau mereka berbalik kepada Tuhan, pada saat bangsa Israel memutuskan diri berbalik kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan janjikan? Dia sudah menyiapkan satu rancangan yang baik bagi bangsanya, bagi bangsa Israel. Bahkan dikatakan ayat 12, apabila bangsa Israel berseru dan datang untuk berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan. Pada saat kita dalam keadaan situasi kehidupan kita yang terhimpit, dan mungkin saat ini kita sedang mengalami satu tekanan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Janji firman Tuhan, pada saat kita berbalik kembali kepada Tuhan, kita mengarahkan pandangan hidup kita mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, maka yang terjadi pada saat kita mencari Tuhan, pada saat kita berdoa, maka Tuhan akan mendengar doa setiap kita. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Satu anugerah yang besar yang Tuhan janjikan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Pada saat kita berdoa,
Allah mendengar, Tuhan mendengar doa kita. Wow, satu hal yang luar biasa. Kalau Tuhan mendengar doa kita, maka saya yakin dan percaya, maka Tuhan juga akan menjawab doa setiap kita. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka Tuhan anugerahkan pemulihan dalam kehidupan bangsa Israel. Saya percaya janji Tuhan itu juga masih tergenapi zaman sekarang. Masih cocok untuk zaman sekarang, masih berlaku untuk zaman sekarang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada saat kita berbalik dari kesalahan kita, pada saat kita berbalik dari pikiran kita yang mulai meragukan Tuhan, dan kita kembali mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, maka yang terjadi akan ada pemulihan dalam kehidupan kita. Ada jawaban doa, ada lawatan Tuhan, ada kekuatan Tuhan anugerahkan. Bahkan kita bisa berkata satu sama lain bahwa pencobaan yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita adalah pencobaan yang biasa-biasa saja. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita, sehingga kita boleh berbicara, Yesus, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kita boleh berkata, ya Aba, ya Bapa, Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, inilah waktunya kita harus segera berbalik kepada Tuhan. Maka yang terjadi, hikmat Tuhan akan Tuhan berikan dalam hidup setiap kita, sehingga kita mengerti bahwa fokus hidup kita adalah kepada Tuhan. Poin yang kedua, akan terjadi pemulihan kehidupan kita pada saat kita berbalik kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Satu anugerah Tuhan, saya boleh menyampaikan pesan Tuhan pada hari ini dalam ibadah online yang ada, boleh meneguhkan, menguatkan setiap kita, bahkan juga meneguhkan dan menguatkan kehidupan saya juga dalam menghadapi tantangan di hari-hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya akan mengajak setiap kita untuk sama-sama berdoa. Allah Bapa ini surga, kami mengucap syukur kembali untuk setiap kata kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hamba-Mu sangat percaya Tuhan, janji kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan, pada saat kami mengakui kesalahan kami mengakui kelemahan kami di hadapan-Mu Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dalam kehidupan kami. Pada saat kami bersungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, kami bukan hanya berbalik secara bibir, lidah, dan jasmania kami, tapi hati kami sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Pada saat kami menetapkan sikap, saat ini juga kami mau berbalik kepada Tuhan, berbalik percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan, maka kami percaya akan ada lawatan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami akan diberikan hikmat, kemampuan untuk hidup kami berfokus kepada Tuhan, untuk kami boleh mengarahkan pandangan hidup kami boleh mengarahkan pikiran dan hati kami hanya kepada Tuhan, dan kami percaya janji pemulihan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami, sebab rancangan Tuhan bagi setiap kami anak-anak orang-orang percaya adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Paul Agus Kristianto, yang mengingatkan kembali kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 20 di sana dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa sesungguhnya kewargaan kita adalah warga negara surga. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk memiliki pola pikir, pola bertindak, pola tingkah laku sesuai dengan kerajaan surga. Kalau hari-hari ini, saudara, kita melakukan pola hidup, pola pikir, pola bertindak tidak sesuai dengan kerajaan surga, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajak untuk berbalik. Dan percayalah, pada saat kita berbalik mencari Tuhan dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Oleh sebab itu tidak perlu khawatir, tidak perlu putus asa, karena Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya pagi hari ini, saudaraku, mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan satu penyembahan. Cari dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, kepada saudara,
dan kepada saya, kepada kita semua. Oh haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada saat pagi siang hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh diizinkan untuk kami beribadah bersama-sama sekalipun secara online. Tetapi kami percaya dan kami merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa memberkati kami. Bahkan melalui kebenaran firman-Mu, Engkau menyampaikan pesan kepada kami bahwa sesungguhnya kami adalah warga negara kerajaan surga. Engkau menginginkan untuk setiap kami bertindak memiliki pola pikir sesuai dengan warga kerajaan surga. Mampukan kami Tuhan untuk hal ini, dan penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Engkau utus menyampaikan suara hati Tuhan, Bapak Pendeta Paul Agus Kristianto. Biar kiranya Engkau berkati akan keberadaan hamba-Mu dimanapun berada, bersama-sama dengan keluarga, bahkan pengembalaannya. Di Sunter Tuhan berkati, perlindungan pemeliharaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu sekeluarga.
Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi siang hari ini kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, biar kiranya Tuhan terus kuatkan, teguhkan, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu sendiri yang senantiasa menuntun, memelihara kami. Dan kami tidak khawatir pada saat kami mencari kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Maka Engkau akan tambahkan segala keperluan kami, Engkau cukupkan. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang sedang sakit, Tuhan, biar kiranya Tuhan tolong, sembuhkan dengan sempurna. Pada saat mereka lemah, Tuhan kuatkan. Pada saat mereka berputus asa, Tuhan berikan pengharapan. Berkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Usaha-usaha yang dikerjakan, jadikanlah berhasil Tuhan. Tidak ada kegagalan. Dan kami percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Tetap sukacita, tetap semangat, dan tetap sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatanku, dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, ku mau beritakan kebaikan-Mu.